Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang kontribusi personal dalam bidang ilmu sains dalam lingkup lingkungan sekitar bagi kemajuan peradaban Islam. Berikut adalah anggota kelompok 3 yang berisikan 14 orang. Islam merupakan salah satu agama universal yang telah berdiri lebih dari 15 abad dan dengan jumlah penganut yang besar. Sejak awal kemunculannya, perjuangan Rasul, sahabat, khalifah, serta para penerus-penerusnya dalam menghadapi berbagai ancaman yang muncul baik dari luar maupun dari dalam patut kita teladani sehingga Islam bisa bertahan sampai saat ini. Pada konsep agama Islam, ilmu pengetahuan lahir sejak diciptakannya manusia pertama yaitu Adam alaihissalam. Hal ini tertera pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 hingga 33. Pada hakikatnya, ilmu pengetahuan lahir dari hasrat ingin tahu dalam diri manusia yang terus berkembang sesuai tuntutan dan kebutuhan hidup. Pada saat ini, sebagian ilmuwan berpendapat bahwa teknologi dan sains dinilai bebas diambil dari mana saja, sedangkan sebagian ilmuwan lainnya, terutama orang Muslim, berpendapat bahwa saintek harus difilter terlebih dahulu sebelum dikembangkan lebih lanjut secara kreatif oleh para ilmuwan Muslim. Perkembangan teknologi dan sains semakin pesat di tengah era globalisasi. Tak bisa dipungkiri pengaruhnya terhadap berbagai sektor juga sangat besar, termasuk dalam hal pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Seperti halnya Al-Khawarizmi, beliau mengembangkan aljabar karena ingin membantu memudahkan manusia, khususnya umat Islam, dalam membagi hak waris secara akurat. Contoh lainnya yaitu berdasarkan Quran surat Al-Insan ayat 17 yang berbunyi, di surga itu mereka diberi segelas minum yang campurannya adalah jahe. Berdasarkan kutipan ayat tersebut, muncullah pertanyaan di kalangan ilmuwan Muslim tentang jahe yang disebut sebagai minuman ahli surga. Sehingga para ilmuwan Muslim melakukan riset terhadap kandungan serta manfaat jahe untuk melawan kanker dan juga mengandung zat anti-aging. Contoh lainnya juga berdasarkan Quran surat Az-Zukhruf ayat 11 yang berbunyi, dan yang menurunkan air dari langit menurut ukuran yang diperlukan. Lalu dengan air itu kami hidupkan negeri yang mati atau tandus. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur. Allah menurunkan hujan sesuai takaran dan ukuran yang sangat sempurna dan tepat, baik dari segi kualitas dan kuantitasnya, spesifikasi dan fungsinya. Kata kadar yang disebutkan pada ayat di atas merupakan salah satu karakteristik dan keistimewaan hujan. Secara umum, hujan yang turun ke bumi selalu sama, yaitu diperkirakan sebanyak 16 ton air di bumi yang menguap setiap detiknya. Hal ini menunjukkan bahwa air hujan terus-menerus bersirkulasi dalam siklus yang seimbang menurut ukuran tertentu. Pada dasarnya, mayoritas ilmuwan Muslim dalam penelitiannya selalu mengedepankan kebutuhan yang berhubungan dengan tujuan syariah. Namun, ada pula penelitian yang terinspirasi dari ayat Al-Quran yang dapat dikaji lebih lanjut secara ilmiah dan berkaitan dengan saintek. Adanya peranan dari ilmuwan-ilmuwan Muslim, mulai ilmu agama sampai kepada ilmu pengetahuan alam. Dari sini terlihat bahwa Islam sangat berjasa dalam rangka menyatukan akal dengan alam, menetapkan kemandirian akal, dan menetapkan keberadaan hukum alam yang pasti atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sains Islam secara khusus dapat didefinisikan sebagai aktivitas saintifik atau ilmiah yang memiliki dasar atau berpedoman pada Islamic worldview, yaitu penggunaan konsep natural secara Islami dan merupakan pengejauhan tahan secara langsung dari skema konseptual saintifik yang alami. Islam memandang sains yang bersifat fisik tidak hanya pada tataran lahiriah saja, namun juga adanya tujuan, kebenaran, dan pengakuan wahyu sebagai satu-satunya sumber ilmu tentang realitas dan kebenaran yang terkait dengan makhluk dan khaliknya. Artinya, dalam melakukan kegiatan saintifik, para ilmuwan Muslim yang berpedoman Al-Quran dan hadis akan dapat melahirkan produk sains yang membawa manfaat bagi kehidupan manusia, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Dalam Islam, sains sangat terikat dengan ilmu pengetahuan dan iman. Karena sifat dari kandungan proporsional,
sama dengan sifat dari prinsip pertama logika dan pengetahuan metafisika, etika, dan estetika. Maka dengan sendirinya dalam diri subjek ia bertindak sebagai cahaya yang menerangi segala sesuatu. Alam semesta yang menjadi sumber realitas penalaran sains merupakan gambaran tak terpisahkan dari wujud Allah. Karena di balik wujud dan realitas alam semesta ini terdapat dimensi metafisik dan tujuan dari penciptaannya. Sains dalam Islam ditujukan untuk melakukan pembuktian terhadap isyarat-isyarat untuk pencarian ilmu, sebagaimana tertera dalam Al-Quran. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.